wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai tanaman apa yang bisa kita budidayakan untuk menemani cabai kita. Cabai kita adalah sebagai tanaman utama, sedangkan kita bisa tumpang sari dengan tanaman lain untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Salah satu tanaman yang bisa kita tanam dengan cabai adalah sawi manis atau jasin. Sawi ini cukup cepat bisa kita panen, hanya 25 hari aja. Jadi kita bisa menanam sawi ini sebelum tanaman cabai kita tanam, atau berbarengan dengan cabai saat kita tanam. Jadi bisa berbarengan, yaitu ketika cabai kita belum berumur 3 bulan, kita sudah bisa panen beberapa kali untuk sawinya, atau saat kita masih menunggu bibitnya besar, kita bisa menanam lubang-lubang tanam semuanya dengan sawi, sehingga tidak ada waktu yang terbuang saat menunggu bibit menjadi besar. Tanaman sawi ini mudah dalam penanamannya, dan hama juga tidak terlalu banyak. Ada beberapa hama yang sering menyerangnya, ulat dan belalang. Tapi intinya ketika kita menanam secara tumpang sari, pestisida yang kita pakai adalah pestisida yang kita semprotkan pada cabai, sehingga tidak ada pengeluaran pada sawi-sawi tersebut. Dia hanya menumpang dari ongkos produksi dari tanaman utama kita, sehingga apabila kita bisa menanam 2 atau 3 kali selama menunggu cabai-cabai kita tumbuh dan menghasilkan, maka akan ada pendapatan dari ladang kita. Sehingga dalam waktu menunggu itu ada cash in yang masuk ke bisnis kita, entah itu walaupun hasilnya tidak sebesar cabai, tapi pendapatan tersebut bisa digunakan untuk pembelian pestisida ataupun untuk membayar dari tenaga kerja yang kita pekerjakan. Jasin ini dapat kita panen mulai umur 25 hari, dan harganya pun sangat fluktuatif, bisa dari Rp500 hingga Rp5.000 di tingkat petani. Jadi sawi ini kurang ekonomis untuk dijadikan tanaman utama, kecuali kita sudah mendapatkan pasar yang pasti dan harga kontrak. Kalau untuk tanaman utama dengan fluktuatif harga seperti itu, agaknya terlalu resiko yang kita ambil, karena nilai ekonomis dari sawi ini tidak terlalu bagus. Namun apabila kita hanya sebagai
tumpang sari atau sebagai sampingan, atau istilah orang daerah saya bilang kerowotan, maka cukup menjanjikan karena hasilnya hanya sebagai hasil sampingan, bukan hasil utama. Yang terpenting dari penanaman sawi ini, kita harus menemukan dulu pengepul-pengepul yang mau mengambil dalam skala besar, karena biasanya dalam sekali panen bisa ratusan kilo hingga ton saat kita memanen. Dan juga saat memanen biasanya memerlukan waktu yang cepat, hanya pertengahan hari, karena pada sore hari para pengepul sudah mensortir dan mengepak sawi-sawi tersebut. Sawi-sawi ini tidak bisa bertahan lama, sehingga waktu panen juga harus cepat. Di sawah apabila terlalu lama, dia akan terlalu besar dan para pengepul tidak akan menerimanya. Apabila kita memanennya apabila kita mengirim ke pengepul terlalu malam juga, maka pengepul juga tidak ada cukup waktu untuk mengepak dan menyortirnya, sehingga dalam pemanenannya dia memerlukan waktu yang cepat. Dalam kondisi normal permintaan sawi ini cukup besar, karena banyak UKM yang memerlukannya, seperti pedagang bakso, pedagang mie ayam, restoran, rumah makan, hotel. Konsumsi untuk sawi ini sangatlah besar, sehingga berapapun kita tanam biasanya akan dapat terserap pasar. Namun ketika produksi atau panen raya berbarengan, maka bisa dipastikan harganya bisa murah, kadang hingga Rp500 per kilonya. Sawi-sawi ini dapat ditanam langsung ke lahan, ataupun bisa ditanam dulu di pembibitan dengan menggunakan plastik polybag. Apabila benih kita tanam dulu di polybag, biasanya pertumbuhannya akan merata dan lebih cepat. Namun bila kita tanam langsung ke ladang, biasanya pertumbuhannya akan berbeda-beda, karena faktor luar sangat berpengaruh dalam masa-masa perkecambahan. Demikian informasi saya mengenai tanaman sawi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.